Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat berjumpa lagi pada diskusi Zoom hari ini. Baiklah, saya Nadia Sandi sebagai moderator untuk diskusi pada hari ini dari kelompok 1 yang beranggotakan Arumdati, Rivo Dwiano Putri, Ikra Salsabila Putri, Muhammad Abiyadi, dan saya sendiri, yang mana materinya berjudul tentang hakikat dan pengertian sintaksis. Baik, langsung saja untuk penjelasan materi pertama akan dijelaskan oleh Arumdati. Pada Arumdati dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Arumdati 1/12/2019 dari kelompok 1 akan membahas terkait hakikat sintaksis. Terdapat sejumlah ahli bahasa yang telah memberikan penjelasan tentang batasan sintaksis, yang masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan, baik cakupan maupun redaksinya. Zainal Arifin mengemukakan bahwa sintaksis adalah cabang linguistik yang menyangkut susunan kata-kata di dalam kalimat. Susunan kata itu harus linear, tertib, dan tentu harus bermakna. Sementara itu, menurut Khair menyatakan bahwa sintaksis menguraikan atau menganalisis sebuah satuan bahasa yang dianggap paling besar, yaitu kalimat, diuraikan atas klausa-klausa yang membentuk kalimat itu. Lalu klausa diuraikan atas frasa-frasa yang membentuk klausa itu, dan frasa diuraikan atas kata-kata yang membentuk frasa itu. Tentunya tidak dapat dipungkiri di atas kalimat masih terdapat unsurnya, yaitu wacana. Kemudian pengertian sintaksis. Secara etimologi, kata sintaksis ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu san yang berarti dengan, dan kata techen yang berarti menempatkan. Jadi, secara etimologi berarti menempatkan bersama-sama kata-kata yang menjadi kelompok kata atau kalimat. Selain dari bahasa Yunani, sintaksis juga berasal dari bahasa Belanda, yaitu sintaksis. Sintaksis juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu syntax. Dan istilah sintaksis ialah bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan tentang seluk-beluk wacana, kalimat, frase, dan klausa. Pengertian sintaksis menurut ahli, yakni menurut Robert, yang berpendapat bahwa sintaksis adalah tata bahasa yang menelaah hubungan kata-kata dalam kalimat dan cara-cara menyusun kata-kata. Farhar mengatakan bahwa sintaksis adalah terdiri dari susunan subjek, predikat, objek, dan keterangan yang merupakan tempat-tempat kosong yang tidak mempunyai arti apa-apa. Sedangkan Profesor ia mengatakan bahwa sintaksis merupakan cabang ilmu bahasa atau linguistik yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Profesor Dr. Superman Heru Santosa mengatakan bahwa sintaksis merupakan studi tentang hubungan antara kata yang satu dengan kata yang lain. Dari beberapa pernyataan yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa sintaksis merupakan bagian dari ilmu bahasa yang di dalamnya mengkaji tentang kata dan kelompok kata yang membentuk frasa, klausa, dan kalimat. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Arumdati yang telah menjelaskan materi. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rivo Dwiano Putri. Kepada Rivo dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Rivo Dwiano Putri, NIM 21129110 dari kelompok 1. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan sintaksis dalam ilmu bahasa. Linguistik sebagai disiplin ilmu memiliki beberapa cabang atau subdisiplin. Pembagian subdisiplin itu tergantung pada tataran-tataran ruang lingkupnya, yakni mencangkup fonem, morf, morfem, kata, frase,
kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, wacana, semantik, dan pragmatik. Ilmu yang membicarakan font disebut fonetik, yang membicarakan fonem disebut fonemik, yang membicarakan morfem, dan kata disebut morfologi. Yang membicarakan frasa, klausa, dan kalimat disebut sintaksis. Uraian tersebut memberikan pemahaman bahwa status sintaksis dalam ilmu bahasa linguistik, yakni merupakan salah satu subdisiplin dalam linguistik yang berada dalam wilayah tata bahasa. Sintaksis adalah salah satu subdisiplin linguistik yang berada dalam wilayah tata bahasa. Sebagai subdisiplin dalam tata bahasa, sintaksis membahas hal-hal yang meliputi frasa, klausa, dan kalimat. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rifo Putri. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zikra Salsabila. Zikra, dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Zikra Salsabila Putri, NIM 21129146 akan melanjutkan fungsi sintaktis. 1. Sebagai subjek atau predikat. Subjek adalah bagian yang diterangkan predikat. Subjek dapat dicari dengan pernyataan apa atau siapa yang tersebut dalam predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menerangkan subjek. Predikat dapat ditentukan dengan pertanyaan yang tersebut dalam subjek sedang apa, siapa, berapa, di mana, dan lain-lain. Subjek frasa nomina atau pengganti frasa nomina. Di sisi lain, predikat bisa berupa frasa nomina, frasa verba, frasa adjektif, frasa numeria, dan ataupun frasa profesi. Berikut adalah satu contoh dari kalimat yang memiliki subjek dan predikat. Mahasiswa sedang belajar. Mahasiswa memiliki fungsi subjek, sedangkan belajar menduduki fungsi predikat. Mahasiswa S, sedangkan belajar adalah P predikat. 2. Sebagai objek atau pelengkap. Objek berupa frasa nomina atau pengganti frasa nomina, sedangkan pelengkap berupa frasa nomina, verba, adjektif, numeria, profesi, dan pengganti nomina. Objek mengikuti predikat yang berupa verba transitif atau semi-transitif, dan pelengkap mengikuti predikat yang berupa verba intransitif. Objek juga dapat diubah menjadi subjek dan pelengkap tidak dapat diubah menjadi subjek. Berikut adalah contoh kalimat yang memiliki objek dan lengkap. Dia sedang membenahi kamar. Dia berfungsi sebagai subjek, sedangkan membenahi kamar sebagai predikat, dan kamarnya merupakan objek. Geser, Rom. 3. Keterangan. Keterangan adalah bagian yang menerangkan subjek, predikat, objek, atau pelengkap. Keterangan berupa frasa nominal, frasa profesi, dan frasa konjungsi. Keterangan mudah dipindah-pindah, kecuali diletakkan di antara predikat dan objek ataupun predikat dan pelengkap. Contoh dari kalimat memiliki keterangan adalah sebagai berikut. Hari ini mahasiswa mengadakan seminar di auditorium. Hari ini dan di auditorium merupakan keterangan. Mahasiswa menduduki fungsi subjek, mengadakan merupakan predikat, dan seminar adalah fungsi objek. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Zikra yang telah menjelaskan materi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Abiyadi. Kepada Muhammad Abiyadi, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Muhammad Abiyadi akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya mengenai lingkup cakupan sintaksis. Lingkup cakupan sintaksis. Menurut Cher 1994, satuan terkecil adalah kata yang secara hierarkial menjadi komponen pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar, yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Sedangkan unsur pembentuk wacana adalah kalimat.
Berdasarkan pengertian sintaksis di atas, dalam tataran sintaksis kata merupakan satuan terkecil yang secara hierarkial menjadi komponen pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar yaitu frase. Maka di sini kata hanya dibicarakan sebagai satuan terkecil dalam sintaksis, yaitu dalam hubungannya dengan unsur-unsur pembentuk satuan yang lebih besar, yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Dilihat dari bentuknya, kalimat dapat dirumuskan sebagai konstruksi sintaksis terbesar yang terdiri atas dua kata atau lebih. Hubungan struktural antara kata dan kata atau kelompok kata dengan kelompok kata yang lain berbeda-beda, sementara kedudukan tiap kata atau kelompok kata dalam kalimat itu berbeda-beda. Antara kalimat dan kata terdapat dua satuan sintaksis antara yaitu klausa dan frasa. Klausa merupakan satuan sintaksis yang terdiri atas dua kata atau lebih yang mengandung unsur predikasi, sedangkan frasa adalah satuan sintaksis yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak mengandung unsur predikasi. Sekian penjelasan materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Abiyadi. Materi selanjutnya yaitu pembacaan kesimpulan yang akan dibacakan, kesimpulan makalah yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Dari pembahasan sebelumnya, kita bisa mengetahui bahwa sintaksis adalah cabang yang membicarakan kalimat dengan segala bentuk dan unsur-unsur pembentuknya. 3 kajian sintaksis yakni frase, klausa, dan kalimat. Salah satu definisi sintaksis menurut para ahli yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara kata atau frase atau klausa, atau kalimat yang satu dengan kata atau frase dalam kurung klause atau kalimat yang lain, atau tegasnya mempelajari seluk-beluk frase, klause, kalimat, dan wacana. Menurut Ramlan tahun 1985, salah satu kajian sintaksis yaitu kalimat yang merupakan alat interaksi dan kelengkapan pesan atau isi yang akan disampaikan. Didefinisikan sebagai susunan kata-kata yang teratur, yang berisi pikiran yang lengkap. Sedangkan dalam kaitannya dengan satuan-satuan sintaksis yang lebih kecil atau kata, frase, dan klausa, kalimat adalah satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar yang biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan, serta disertai dengan intonasi final. Baiklah, hanya itu materi yang dapat kelompok penyaji jelaskan. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi penambahan materi. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi, diulangi sekali lagi jika ada teman-teman yang ingin menambahkan materi, silakan untuk raise hand. Baiklah, jika tidak ada teman-teman yang ingin menambahkan materi, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, silakan raise hand.
Sekali lagi saya ulangi, jika ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, silakan. Baiklah, jika tidak ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, maka berakhirlah sesi diskusi pada hari ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kakak-kakak dan teman-teman untuk tidak keluar dari Zoom dulu. Ada yang mau dibahas soalnya.